Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Cleopatra Mariam Jamila dengan NIM 110321371. Baik, di sini saya akan membuat video tutorial yang membahas tentang NLP Hugging Face Course untuk chapter 5-9. Untuk yang pertama di sini ada eh, eh, Form Transformer, library yang digunakan untuk memanfaatkan model berbasis transformer seperti BERT atau GPT, dan lain-lain. Kemudian ada auto tokenis, secara otomatis membuat tokenis yang sesuai dengan model tertentu. Kemudian ada auto model, secara otomatis memuat model transformer yang sudah diatur untuk tugas klasifikasi sequence. Kemudian ada training arguments berfungsi untuk mengatur parameter pelatihan seperti batch size, learning rate, dan lain-lain. Kemudian ada trainer abstrak untuk mempermudah pelatihan model. Di sini ada from datasets, library untuk memuat dataset dari berbagai sumber, misalnya dataset publik dari Hugging Face. Kemudian ada load dataset, fungsi untuk memuat dataset tertentu. Kemudian di sini ada evaluate, digunakan untuk mengukur kinerja model menggunakan matriks seperti akurasi, F1, scores, dan lain-lain. Kemudian ada NumPy untuk komputasi numerik. Kemudian pada step 1 ini, untuk memuat dataset Glue untuk tugas klasifikasi para frase dengan subset MRPC. Kemudian pada step 2, di sini ada tokenis dan model BERT. Tokenis dan model BERT. Tokenis dan model BERT. Yang telah dilatih sebelumnya lalu menginisialisasikan model untuk tugas klasifikasi dengan dua label, tetapi menunjukkan peringatan bahwa beberapa bobot klasifikasi belum diinisialisasikan karena memerlukan pelatihan lebih lanjut pada tugas spesifikasi. Kemudian pada step 3 ini, di sini untuk mendefinisikan fungsi untuk melakukan tokenisasi pada pasangan kalimat dengan eh, apa sih? Pasangan kalimat dengan transcation dan menerapkan secara batch pada dataset menggunakan metode MA, MAP atau MAP. Kemudian step 4, di sini itu untuk memproses dataset dengan menghapus kolom tertentu dan kemudian mengganti kolom label menjadi labels, mengonversi format dataset ke PyTorch, lalu membagi dataset menjadi data pelatihan train dataset dan eval dataset. Kemudian pada step 5 di sini untuk mendefinisikan matriks evaluasi menggunakan Glue dan MRPC dan fungsi komputer matriks untuk menghitung matriks dengan membandingkan prediksi yang diambil dari nilai Arnes logis terhadap label referensi. Kemudian pada step 6 ini yaitu di sini itu untuk mendefinisikan argumen pelatihan seperti direktori keluaran, strategi evaluasi, dan penyimpanan parameter pelatihan. Misalnya learning rate dan batch size, serta pengaturan model terbaik berdasarkan akurasi. Kemudian pada step 7 ini, di sini tuh untuk menginisialisasikan objek trainer dengan model dataset pelatihan dan evaluasi.
argumen pelatihan, tokenisasi, serta fungsi matriks untuk mengelola pelatihan model secara terintegrasi. Kemudian step 8 di sini untuk eh, sebelum di sini untuk melatih model menggunakan objek objek trainer. Sebelum mendapatkan output seperti ini, kita diminta untuk memasukkan API key-nya. Setelah kita masukkan akan mendapatkan hasil output seperti ini. Dari mana kita mendapatkan API key-nya? Dari kita sebelumnya kita akan diarahkan ke Wayne ke Wake and Base ini, maka kita akan mendapatkan API key-nya dari situ. Kemudian untuk step 9 ini, evaluasi model menunjukkan akurasi 84,8% dan F1 skor 89,2% dan loss evaluasinya di sini sekitar sebesar 0,37 dengan train time-nya sekitar 1,34 detik. Kemudian pada step 10 ini model dan tokenis disimpan pada folder save model ini dengan file konfigurasi dan data yang terkait. Kemudian pada step 11 ini, model dan tokenis yang telah disimpan sebelumnya dimuat kembali menggunakan pipeline untuk tugas klasifikasi tes. Nah, kemudian untuk yang terakhir step 12 yaitu di sini kodenya menjelaskan inferensi untuk membandingkan dua kalimat dan mencetak label prediksi berdasarkan hasil model. Nah, dari bab 5 sampai 9 ini pada NLP Hugging Face Course yang telah saya jelaskan tadi, ada beberapa topik lanjutan dan aplikasi praktis berdasarkan model yang telah kita pelajari. Nah, untuk topik lanjutan ada beberapa, dan saya akan memberikan dua topik lanjutan, yaitu yang pertama, penyetelan halus atau fine tuning pada dominan khusus. Nah, yang dapat kita diskusikan bagaimana proses tuning model BERT atau model lainnya pada dataset yang spesifik untuk domain seperti kesehatan, keuangan, atau hukum. Apa tentang yang muncul seperti kebutuhan data yang besar atau overfitting. Nah, cara kita untuk mengimplementasikannya yaitu dengan cara gunakan dataset khusus, misalnya dataset medis, dan lakukan fine tuning menggunakan teknik yang telah dipelajari. Nah, untuk topik lanjutan yang kedua yaitu explainability dalam NLP. Nah, yang dapat kita diskusikan bagaimana kita dapat memahami keputusan model klasifikasi teks. Apa peran teknik interpretabilitas seperti claim atau shape dalam menjelaskan prediksi model. Nah, cara kita untuk mengimplementasikan yaitu visualisasikan perhatian atau attention model pada teks input untuk melatih bagian teks mana yang lebih berkontribusi terhadap prediksi. Nah, untuk aplikasi praktis, yang pertama ada analisis sentimen. Kita gunakan model seperti BERT yang telah disesuaikan untuk mengklasifikasikan sentimen dari ulasan produk atau media sosial. Eksperimen dengan dataset seperti IMDb atau dataset ulasan lokal dalam bahasa Indonesia. Nah, yang kedua ada deteksi berita hoax. Nah, latih model untuk mengklasifikasi berita sebagai hoax atau valid menggunakan dataset lokal atau global. Tambahkan langkah pre-processing untuk menangani noise dalam
data teks. Mungkin sekian untuk tutorial saya pada NLP Hanging Face Course untuk chapter 5-9. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.